kita masuk ke sesi terakhir di perkuliahan kali ini. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa dalam marketing itu kita tidak hanya berbicara tentang pemasaran saja ataupun promosi produk, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana menggait calon pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh pelanggan. Nah, ketika kita berbicara itu semua, itu ada kaitannya dengan namanya CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Jadi di dalam CRM itu ada 6 activity yang dilakukan. Ada sales, ada operation, ada marketing, IT, customer service, dan juga support. Nah, keenam ini semua tadi itu perlu diintegrasikan secara bersama-sama untuk mewujudkan CRM yang baik di sini. Nah, dengan kata lain, ketika kita berbicara manajemen hubungan pelanggan, kita perlu memaksimalkan entah mulai dari IT-nya dimaksimalkan, kemampuan customer service layanannya diperbaiki, dukungan terhadap pelanggan diperbaiki, lalu juga melalui CRM kita bisa memanfaatkan CRM tadi untuk melakukan marketing, penjualan, sales, dan juga bagian operasional. Itu semua berkaitan dengan CRM. Nah, lantas apa itu Customer Relationship Management? Nah, dapat kita definisikan secara luas bahwa CRM ialah sebuah proses untuk membangun, memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Nah, jadi di sini yang menguntungkan apa? Yang menguntungkan bukan pelanggannya, tapi yang menguntungkan itu didapatkan dari pemeliharaan serta pembangunan hubungan tersebut. Nah, dan nantinya dengan kita membangun serta memelihara hubungan dengan pelanggan, harapannya kita dapat mendeliver apa? Jadi caranya dengan cara mendeliver nilai sehingga nanti hasilnya bisa menghasilkan sebuah kepuasan pelanggan yang unggul di situ. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita nanti membangun hubungan pelanggan dari nol, yang mana mungkin masih bersifat calon pelanggan, kemudian setelah menjadi pelanggan, kita perlu meretain pelanggan tersebut supaya tidak berpindah ke rival kita kayak gitu. Nah, dan itu gimana caranya untuk mempertahankannya? Ya, tadi mengantarkan nilai kayak gitu. Nah, bagaimana untuk mempertahankan nilai yang baik? Mungkin di dalam mempertahankan nilai perusahaan yang baik itu bisa kita berikan sebuah layanan. Nah, melalui layanan yang kita berikan itu selalu mungkin layanan yang inovatif atau mungkin bisa dilakukan melalui layanan yang ramah misalnya. Nah, itu semua merupakan cara-cara untuk membangun sebuah kepuasan dari pelanggan. Nah, lalu tujuannya apa? Apa tujuan dari CRM? Tujuan dari CRM itu adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Nah, intinya adalah ekuitas pelanggan. Nah, ekuitas pelanggan yang tinggi didapatkan dari mana? Nah, ekuitas pelanggan itu didapatkan berasal dari gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Nah, lalu maka CRM dapat kita artikan dengan bahasa sendiri, yakni suatu proses di dalam mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan pelanggan yang menguntungkan. Nah, jadi di sini kita mencoba merekrut pelanggan yang potensial di situ, kemudian kita pertahankan pelanggan potensial tersebut supaya potensi yang mereka miliki itu tidak berpindah ke rival tapi masuk ke kita dan juga meningkatkan pelanggan yang menguntungkan. Dari mana? Ketika kita sudah mempertahankan pelanggan kita, kemudian kita berhasil membuat pelanggan tersebut menjadi seorang atau sesuatu yang bisa dikatakan loyalty customer, maka nanti loyalty customer itu akan menjadi potensi kita untuk menggait pelanggan lain gitu, sehingga bisa dikatakan itulah pelanggan yang menguntungkan. Dan tujuannya itu adalah untuk menciptakan nilai pelanggan sehingga pelanggan menjadi
puas. Nah, dengan kita memberikan nilai pelanggan, nanti mereka harapnya puas, dan juga nanti bagi kita perusahaan kita dapat memaksimalkan keuntungan. Nah, dari mana maksimalkan keuntungan perusahaan? Nah, itu tadi, ketika loyalitas terbentuk, dia itu akan berpindah, maka pelanggan itu dia akan dengan sukarela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Nah, ketika dia terus menerus semakin merasa diistimewakan, bukan tidak mungkin dia akan menjadi influencer gratisan bagi perusahaan kita kayak gitu. Semisal nih kalian sudah puas menggunakan suatu produk, kemudian karena kalian merasa puas, ada mungkin teman kalian yang kalian rasa cocok lah menggunakan produk tersebut, akhirnya kalian rekomendasikan, pakai produk A kayak gitu. Nah, itu akhirnya bisa tuh perusahaan kita mendapatkan keuntungan di situ. Nah, ketika itu semua terjadi, maka perusahaan secara otomatis akan memperoleh keunggulan bersaing atau competitive advantage. Jadi ini sebuah keunggulan yang kita miliki dibandingkan perusahaan pesaing kita. Nah, dan tentu saja karena keunggulan kompetitif ini lifespan-nya itu sangat rendah, dan sangat dinamis, terus berubah, maka kita perlu memperhatikan mutu dari produk kita gitu. Nah, jadi dengan memperhatikan mutu produk, mungkin kita bisa terus berinovasi, semakin meningkatkan layanan menjadi lebih baik lagi, sehingga kepuasan dari pelanggan itu tetap terjaga, tetap prima di sini. Nah, lalu bagaimana strategi CRM-nya? Ada 3 strategi pemasaran yang berkaitan dengan CRM. Ada continuity marketing, one-to-one marketing, dan juga partnering atau co-marketing. Nah, pertama adalah continuity marketing, adalah pemasaran secara berkelanjutan. Jadi di sini kita terus-menerus semacam mempersuasi pelanggan kita agar dia tidak meninggalkan kita kayak gitu. Jadi kita memancing keinginan dia untuk terus-menerus membeli kayak gitu. Semisal contoh nih, ada kalau misalnya sudah belanja 10 kali, maka di pembelian ke-10 ada bonus gratisan 1 misalnya. Nah, itu kan memancing pelanggan kita untuk terus-menerus menggunakan untuk terus belanja ataupun menggunakan produk kita gitu. Atau kalau kalian menggunakan jasa e-commerce, ketika kalian mungkin membeli sebuah produk, pernah nggak kalian tiba-tiba setelah selesai membayar, tiba-tiba ada rekomendasi, mungkin Anda suka, mungkin Anda tertarik, seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik simpati kita agar kita terus terus-menerus ingin belanja di situ kayak gitu. Itu continuity marketing. Lalu ada one to one marketing. Nah, namanya one to one, satu ke satu, berarti sini lebih ke arah private communication di sini. Nah, berarti dari perusahaan berkomunikasi dengan individu pelanggannya kayak gitu. Nah, di sini mungkin bisa dilakukan. Lalu bedanya dengan continuity yang tadi apa? Lah, bedanya adalah misalnya gini, ketika kalian itu membuat profil dari username kalian atau profil diri kalian, itu ketika misalnya di e-commerce tuh misalnya kalian disuruh mengisi kira-kira produk apa yang membuat kalian tertarik. Nah, kalian mungkin ada produk, misalnya kalian suka ikan, terus kalian suka kucing, terus kalian suka Gundam misalnya, atau kalian suka komik misalnya. Nah, maka nanti tawaran-tawaran yang kalian dapatkan itu pasti akan berkaitan dengan hal-hal yang kalian suka kayak gitu. Sehingga nantinya antara tiap-tiap individu itu nanti tawaran yang dia terima itu akan berbeda karena disesuaikan dengan ketertarikan dari individu tadi. Makanya personalisasi itu penting kayak gitu. Nah, dan ada namanya partnering atau co-marketing. Jadi ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara kerjasama antar penyedia layanan. Nah, pernah nggak kalian
ngecek sebuah aplikasi layanan untuk traveling. Itu kan ada paketan, yang mana paketan special price hotel dan juga apa maskapai penerbangannya misalnya. Dan itu dalam satu package. Nah, sebenarnya itu adalah co-marketing. Nah, supaya nanti ketika pelanggan itu merasa oh ini lebih murah nih, ini bisa kayak gitu. Itu dia akan mengambil package tersebut. Atau misalnya dengan oleh Garuda. Nah, di Garuda kan kalau kita menggunakan kartu kredit BNI, itu kan pembelian tiket itu ada diskon 10% kayak gitu. Nah, itu co-marketing. Jadi orang kalau ingin mendapatkan diskon 10%, ya dia harus membuat BNI terlebih dahulu, mengajukan kredit BNI. Ya, tapi kan mengajukan kredit kan nggak mudah. Mungkin kalian perlu memiliki saldo berapa di situ, kemudian harus menjadi pelanggan yang mungkin sudah berumur panjang misalnya. Ada syarat-syarat seperti itu kayak gitu. Nah, itu adalah cara yang bisa diterapkan di dalam customer relationship management. Nah, tadi kan semuanya dilakukan untuk menciptakan nilai pelanggan. Nah, ketika nilai pelanggan itu tercipta, maka harapannya loyalitas pelanggan itu muncul. Nah, lalu dari mana nilai pelanggan ini bisa muncul? Bisa diperoleh dari pertama adalah produk yang ia beli, lalu dari layanan yang ia terima, dan juga dari karyawan yang memberikan layanan atau citra yang baik. Nah, itu semua merupakan sarana untuk mewujudkan nilai pelanggan. Dan tentu saja ketika mereka mendapatkan nilai pelanggan itu tentu ada yang dikorbankan. Nah, atau kita kenal dengan istilah korbanan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kayak gitu. Misal ada moneter berupa uang yang dibayarkan. Mungkin dia di sini dia siap membayar lebih, membayar sesuatu yang lebih mahal dengan apa? Dengan exchange atau pertukaran dia mendapatkan layanan yang baik. Nah, more money tapi mendapatkan better service di situ. Nah, itu jadi ini. Lalu atau dari waktu yang dia butuhkan untuk mencapai layanan yang baik tersebut. Nah, misalnya untuk kalau misalnya di Garuda misalnya. Kan ada istilahnya blue member, silver member, gold dan juga platinum kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada waktu untuk mencapai level platinum, ada waktu yang dibutuhkan. Nah, ada juga beberapa kali penerbangan poin dikumpulkan kayak gitu. Itu korbanan kayak gitu. Nah, atau energi rasa capek kalau dia bosan, psikis dari pengorbanan dalam kejiwaan, kenyamanan, keamanan. Nah, atau mungkin ada switch cost exchange. Nah, itu juga masuk korbanan. Nah, mungkin dia akan tetap memilih yang mahal daripada yang murah karena mungkin dia merasa kalau dia meninggalkan produk tersebut dia akan kehilangan banyak hal kayak gitu. Misalnya nih kalian mungkin kalian beberapa udah menggunakan Android, beberapa menggunakan Apple misalnya. Ketika kalian mau pindah mungkin dari Android ke Apple dan juga dari Apple ke Android, mungkin ada sesuatu yang dikorbankan. Misalnya user Apple nih, dia mau pindah ke Android. Nah, tapi dia merasa wah semua dataku lo ada di iCloud kayak gitu. Kalau saya pindah, maka saya kehilangan semua data saya. Saya perlu lagi untuk memindahkan data saya dari iCloud ke HP saya yang baru. Atau dari Android misalnya ada chat WhatsApp yang terbackup di Google Drive ya misalnya. Kemudian kalau pindah ke Apple, wah ini saya kehilangan chat-chat saya misalnya seperti itu. Nah, itu adalah switch cost exchange. Sesuatu yang dikorbankan. Nah, itu. Dan semua itu nilai pelanggan itu semua ada berkaitan dengan namanya customer dependency atau ketergantungan konsumen terhadap suatu produk. Nah, jadi ketika nilai itu sudah berhasil
diwujudkan, itu akan membentuk yang namanya customer dependency. Nah, dari mana membangun namanya customer dependency? Nah, pertama dari akses lokasi karena sangat strategis. Nah, misal nih di kota A, misalnya, ternyata penyedia layanannya ada dua, untuk penyedia layanan X dan juga penyedia layanan Y. Di mana penyedia layanan X itu jaraknya mungkin 10 kilo, Y itu mungkin 20 kilo. Nah, kan perbedaan cukup jauh di situ. Akhirnya karena lokasi yang jauh, akhirnya lebih memilih apa penyedia layanan X tadi. Nah, lalu yang kedua, kemampuan pegawai mengenal pelanggan. Di sini menciptakan sebuah rasa nyaman bagi pelanggan. Ketika pelanggan itu merasa dikenal, kemudian merasa sudah akrab, dia akan cenderung untuk stay dengan kita kayak gitu. Karena mereka merasa lebih diperhatikan. Di sini kita bermain di faktor psikologis dari customer kita. Kemudian ada inovasi produk bermutu atau jasa yang memuaskan. Nah, ketika produk kita itu memiliki inovasi yang tinggi dibandingkan rival kita, maka customer itu akan cenderung memilih kita gitu. Karena mungkin inovasi yang kita bawa itu lebih menolong mereka gitu. Semisal gini nih kasusnya DHL ketika awal-awal itu yang memiliki sistem tracking pengiriman barang itu hanyalah DHL. Sehingga akhirnya DHL menguasai pasar pengiriman, nah, atau transportasi barang. Nah, di situ akhirnya banyak loh perusahaan-perusahaan pengiriman atau jasa pengiriman barang yang mengikuti inovasi dari DHL. Tapi toh kalaupun sudah mengikuti inovasi tersebut, bagi orang yang tahu yang mengerti sejarahnya itu mereka pasti menganggap bahwa tracking ini itu lebih ada kaitannya dengan DHL ketimbang yang lainnya kayak gitu. Itu membentuk customer dependency. Nah, bagaimana strateginya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan? Nah, jadi di sini sebenarnya ketika kita berbicara bisnis, ketika kita berbicara merekrut pelanggan, apakah hanya merekrut sekali saja kemudian kita membiarkan pelanggan itu hilang, jadi cuma sekali beli tapi nggak baik lagi? Kan tentu saja tidak. Yang perusahaan inginkan itu pastikan ketika mendapatkan pelanggan baru, maka pelanggan tersebut akan kembali lagi ke dia, tidak akan berpindah ke perusahaan yang lain kayak gitu. Nah, makanya perlu untuk membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa dari pelanggan. Nah, di sini. Jadi ini mungkin ketika membangun hubungan, ini ada kaitan mungkin kalau contohnya ada namanya post sales service tadi. Nah, yang mana mungkin ada sebuah layanan yang diberikan ketika sudah melakukan pembelian. Misalnya kalian beli suatu produk, ada garansi 2 tahun di situ. Nah, garansi 2 tahun itulah yang menjadi cara perusahaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Dan ketika ada masalah, maka masalah dari pelanggan customer itu dengan cepat diselesaikan dan juga sifat yang kooperatif dalam penyelesaian masalah. Nah, ini membangun hubungan pelanggan. Nah, dan akhirnya harapannya kita bisa mempertahankan pelanggan tersebut. Nah, dan nanti ketika sudah dipertahankan, terbentuk tadi yang namanya customer loyalty, maka kita bisa membangun influencer gratisan tuh. Nah, ada teknik namanya word of mouth. Nah, apa itu word of mouth? Word of mouth itu adalah sebuah cara persuasi yang dilakukan oleh customer mungkin terhadap lingkungan sekitarnya kayak gitu. Jadi ketika dia sudah loyal, dia akan dengan mudah merekomendasikan produk yang kita miliki ke customer lain kayak gitu. Dan tentu saja di dalam mengatur strategi perusahaan perlu memahami bahwa antara pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C itu kembali lagi lah, namanya manusia itu kan pasti memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Nah, mungkin si A sabar, mungkin si B emosional, mungkin si C tegas. Nah, kalau udah seperti ini kan apa? Maka cara pendekatannya pun juga berbeda, nggak bisa disamakan di sini. Nah, itu. Jadi perlu strategi juga pendekatan yang berbeda. Nah, lalu untuk strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, jadi di sini kita perlu untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Nah, dan sebagai imbalannya karena kita sudah menciptakan nilai tadi, maka kita dapat menangkap nilai dengan cara membentuk laba dan juga ekuitas pelanggan secara terus menerus. Nah, itu. Dan juga kalau berbicara tentang IT, di sini ada banyak modul yang bisa atau mungkin ada cara ya untuk membuat namanya integrated marketing management. Nah, jadi membuat manajemen pemasaran yang terintegrasi. Nah, yang mana dalam IMM ini itu ada marketing intelijen dan juga marketing analitik. Jadi kita di sini membaca tren yang ada di pasar. Nah, kemudian dari tren yang ada di pasar itu kita bisa membentuk sebuah decision yang baik. Itulah dinamakan dengan marketing analitik dan juga marketing intelijen. Lalu ada strategic planning and management of customer. Nah, di sini ada perencanaan strategis untuk melihat ke depan dan juga bagaimana mengelola customer dengan baik di situ. Kemudian ada data integration yang mana di sini mengintegrasikan semua data, baik data penjualan, kemudian data customer, kemudian mungkin data produk-produk yang kita miliki, itu semua diintegrasikan. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa menemukan kira-kira pola keterkaitan antar data kayak gitu. Misal di data penjualan Januari, ternyata ada kecenderungan di Januari itu kalau dikaitkan dengan misalnya apa? Dikaitkan dengan produk misalnya. Karena di bulan Januari ini orang-orang cenderung beli produk-produk yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, kemudian di bulan Maret ternyata pembelian di bulan Maret ini ternyata kecenderungannya adalah pembelian untuk hobi. Yang mana di hobi ini ternyata lebih banyak wanitanya. Nah, itu perlunya data integration. Kemudian ada tactical management yang mana ini berkaitan dengan mengevaluasi ataupun eksekusi dari proses yang ada. Jadi kita memaksimalkan resource yang ada. Nah, lalu ada integrated marketing communication. Ini adalah komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Jadi di sini kita langkah pertama ada 5 langkah. Langkah pertama adalah kita mengidentifikasi customer berdasarkan perilakunya. Nah, jadi di sini kita mencari tahu kira-kira perilaku customer itu seperti apa karakteristiknya masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah melihat behavior dari tiap-tiap customer, kita nilai potensi ataupun juga prospek dari customer tersebut. Karena gini, kalau sudah berbicara tentang bisnis, ketika kita memberikan layanan memang tujuannya sama. Misalnya gini nih, misalnya salah satu provider telekomunikasi di Indonesia, misalnya dia punya 3 produk. Nah, kita ambil contoh misalnya sel, misalnya ada produk, ada mungkin eh, kartu loha misalnya, kemudian ada dan juga simpatik misalnya. Nah, mungkin secara layanan itu sama-sama pelayanannya sama-sama dilayani. Tetapi untuk memberikan eksekusinya itu pasti yang didahulukan itu adalah yang kartu loha kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan misalnya nih i3 misalnya ya. Dimana di i3 itu mungkin kok ini sinyalnya bagus tapi kok lemot sekali. Nah, mungkin yang didahulukan itu adalah pengguna kartu yang tingkatannya lebih
di atasnya kayak gitu. Nah, sama juga dengan di customer. Ketika ada customer yang mungkin dia itu sering belanja dan juga customer yang jarang belanja sama-sama komplain, nantinya penanganan yang lebih cepat atau yang didahulukan kalau misalnya terjadi crowded sebuah keluhan yang rame, pasti yang didahulukan adalah mereka yang lebih prioritas kayak gitu, yang lebih sering. Nah, setelah itu kita perlu meng-create atau mendeliver layanan ke mereka. Kemudian akhirnya kita perkirakan return on investment-nya, kira-kira kapan balik modalnya kayak gitu. Dan setelah itu di langkah terakhir kita akan evaluasi, kita cek apakah memang benar. Misalnya tuh ada customer yang ternyata masuk ke kategori potensial. Nah, tapi ternyata potensialnya itu nggak bisa didapatkan karena mungkin kerumitan atau kompleksitas dari si customer tersebut. Sementara ada customer yang sebelumnya masuk di kategori yang impotensial misalnya, tapi ternyata karakteristik yang terjadi dia itu masuk ke potensi. Nah, dievaluasi di situ. Nah, akan nanti kembali lagi setelah itu selesai kembali ke identifikasi customer, dan itu akan terus siklusnya itu akan terus berulang kayak gitu. Nah, itu terkait dengan MHP atau CRM. Nah, untuk lebih lengkapnya itu mungkin nanti bisa kalian ampu di mata kuliah MHP. Nah, baik, jadi itu untuk materi kita minggu ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung PM saya melalui WhatsApp atau kita diskusi di grup WhatsApp dan juga melalui email, silahkan. Nah, oke, jadi sekian. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Nah, kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.